Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya. Saya dari kelas 10 TPJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang failover dan load blend ya teman-teman. Kita lanjut ke konsep. Nah, di sini ada konsep ketika company memiliki dua arah jalur ke internet, atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Failover satu aktif, satu backup. Load blend dua aktif secara bersamaan. Bisa kita langsung saja masuk ke topologi kita ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah siapkan teman-teman, udah kita yang load blend ini ya, yang materi load blend ini di sini saya ada satu internet. Nah, di sini ada dua mikrotik. Untuk router mikrotik yang pertama saya namakan router ISP1, dan yang router kedua ini saya namakan router ISP kedua. Teman-teman, dan untuk yang router ISP1 ini dia mendapatkan IP 32. Lalu untuk yang router ISP2 ini mendapatkan 71. Ini kita setting secara manual gitu teman-teman. Saya untuk yang ini kita tambahkan satu mikrotik router yang bertindak sebagai customernya teman-teman. Jadi di sini kita akan tambahkan satu router mikrotik. Kita klik kanan ke node, lalu ke router OS. Nah, di sini kita kemo optionnya kita hapus saja. Nah, jika sudah kita save, kita simpan di sini. Nah, kita sudah menambahkan. Nah, nanti router mikrotik yang bertindak sebagai customer ini dia memiliki dua jalur ke internet teman-teman. Bisa menggunakan ISP1 ataupun menggunakan ISP2. Kita sambungkan terlebih dahulu teman-teman. Kita sambungkan ke router yang pertama. Nah, kalau kita save, sambungkan lagi ke router yang kedua. Nah, oke, di sini kita setting dulu topologinya sedemikian rupa agar lurus ya teman-teman. Oke, jika kita sudah sambungkan keduanya, kita nyalakan terlebih dahulu mikrotiknya, lalu kita masuk ke mikrotiknya. Nah, kita coba gerakan saja si kursornya. Ini agak lama sedikit ya, karena belum muncul. Kita gerakan saja. Mohon bersabar. Nah, sudah muncul. Kita admin. Lalu kita enter lagi. Lalu kita end. Lalu Ctrl C. Nah, kita gerakan saja kursornya seperti ini. Lalu kita enter. Nah, langkah pertama kita setting IP address-nya pada Ether 2, pada ISP1 dan Ether 2.
Teman-teman, kurang lebih seperti itu yang berfungsi sebagai gateway untuk router mikrotik ini. Kita setting terlebih dahulu ya. Caranya kita buka Winbox terlebih dahulu. Kita hapus saja, lalu ke Winbox yang ISP1. Nah, lalu kita ke menu IP, lalu ke address. Nah, di sini kita tambahkan saja. Nah, masukkan saja yaitu 192.168.1.1/24. Nah, ethernya atau interface-nya kita menggunakan ini 24. Interface-nya menggunakan yang ether 2. Nah, lalu kita apply, lalu oke. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita akan tuliskan saja di sini biar tidak lupa ya teman-teman. Itu 192.168.1.1/24. Nah, lalu kita perkecil. Nah, jika sudah, kita simpan di header 2 ini. Nah, di sini. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan yang sama ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox yang router 2. Nah, lalu kita ke IP, ke address. Nah, kita tambahkan saja. Kita masukkan yaitu 172. Nah, kalian di sini IP address-nya bebas ya teman-teman, sesuai kemauan kalian sendiri. 16.1.1/24. Nah, ethernya itu sama ya, menggunakan ether 2. Kita apply, lalu oke. Nah, ini sudah. Lalu kita tuliskan lagi biar tidak lupa ya. 172.1.16.1.1/24. Nah, lalu kita perkecil. Lalu kita simpan di samping ether 2 ini. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu kita akan masuk ke router mikrotiknya. Nah, lalu kita akan masukkan IP address print. Nah, ini tidak muncul ya teman-teman IP address-nya. Lalu kita masukkan lagi yaitu IP address. Nah, enter. Masukkan add address, yaitu addressnya menggunakan yang telah kita buat ya teman-teman. Nah, yang ini yang 1.1. Lalu kita masukkan saja 192.168.1.1/24. Nah, jika sudah, kita masukkan lagi interface-nya. Interface ether. Untuk ethernya ether 1. Nah, lalu kita enter. Lalu kita masukkan lagi yaitu add address 172. Nah, ini yang addressnya menggunakan yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini yang 172.116.1.1
/24 interface ether 2. Nah, jika sudah, kita enter, lalu enter lagi, lalu kita slash enter IP address print nah, lalu kita enter. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman yang sudah kita buat. Nah, ini ether 1 dan ini ether 2. Lalu kita coba ping ke gateway-nya menggunakan ping 192.168.1.1. Nah, lalu kita enter. Nah, ini sudah pasti berhasil ya teman-teman. Kita Ctrl C. Lalu kita coba ping lagi yang 172. Ping 172.16.1.1. Nah, lalu kita enter. Nah, ini juga sama ya teman-teman, berhasil. Ctrl C. Nah, apakah router 1 dan router 2 ini bisa ping ke internet? Ya teman-teman, kita coba buka Winbox router pertama itu. Nah, kita lanjut buka Winbox yang router pertama. Kita hapus saja. Kita masuk ke router yang pertama. Lalu kita akan coba ping ya teman-teman. Lalu kita ke more, lalu ke new terminal. Nah, lalu kita Ctrl C. Maaf, kita ke router pertama dulu. Nah, kita ke more, lalu ke new terminal. Kita Ctrl C. Nah, lalu kita masukkan yaitu ping 88. Nah, lalu kita enter. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman, berhasil kita ping. Kita Ctrl C. Nah, kita coba yang router kedua. Nah, kita masuk lagi ke yang router kedua ini. Nah, kita ke more, lalu ke new terminal. Kita Ctrl C, enter, lalu masukkan ping 88. 8. Kita enter. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman, berhasil kita ping. Nah, lalu kita akan menggunakan mikrotik ke Winbox menggunakan Romon ya teman-teman. Kita hapus saja ininya. Kita buka Winbox tapi hanya masukkan gateway-nya saja. Nah, lalu kita masuk dulu ke mikrotiknya menggunakan Romon ya teman-teman. Dan enter lagi tools. Enter Romon. Enter. Nah, lalu kita akan masukkan yaitu Romonnya. Kita ke Winbox yang pertama. Nah, di sini kita hapus saja. Lalu kita akan ke tool ini, lalu ke Romon. Nah, di sini kita akan checklistkan saja yang enable-nya. Lalu kita apply. Oke. Nah, ini sudah ya teman-teman. Berarti kita akan hapus saja
ininya. Lalu kita masukkan set enable. Nah, seperti ini, lalu yes. Lalu kita enter print. Kita masukkan perintahnya ya teman-teman. Kita enter. Nah, ini sudah yes. Lalu IP neighbor. Lalu kita slash dulu. Nah, jika sudah, kita masukkan IP neighbor print. Nah, kita enter. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita akan coba masuk menggunakan Romon. Kita masuk ke router ISP1, lalu kita ke more, lalu ke Newinbox. Nah, kita menggunakan IP address yang router ISP1 ini. Kita connect to Romon. Nah, di sini sudah muncul yang namanya MikroTik. Kita klik, lalu kita connect. Nah, ini sudah berhasil masuk ya teman-teman. Tekan saja. Lalu kita akan membuka Winbox yang sudah kita buat, tapi hanya memasukkan gateway-nya saja ya teman-teman. Kita masuk ke Winbox yang tadi. Nah, lalu kita ke IP, lalu ke routes. Nah, yang ini kita tambahkan. Nah, di sini kita menggunakan gateway-nya saja, yaitu 192.168.1.1. Nah, ini sudah. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita akan tambahkan lagi yang gateway satu lagi. Nah, tadi saya menggunakan gateway-nya yang ini, yang 1.1. Kita akan menggunakan yang ini. Nah, yang ini ya teman-teman, 172. Kita tambahkan lagi gateway-nya, yaitu 172.16.1.1. lalu kita apply, lalu oke. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kalian kan pasti bertanya-tanya, itu kenapa yang satu ini AS. Jadi ini kita lakukan untuk disable ya teman-teman. Kita akan coba disable salah satu IP address itu. Kita tutup dulu. Kita disable yang ini, yang 172. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita akan coba ping ya teman-teman. Lalu kita ke terminal, ke more, new terminal. Nah, di sini kita Ctrl C, kita enter. Lalu kita akan coba ping. Pingnya ping internet ya teman-teman, ping 838. Kita enter. Nah, ini sudah ya teman-teman. Kita ini dulu, lalu kita ping DNS-nya, IP DNS print. Nah, lalu kita enter.
Nah, di sini belum muncul ya teman-teman. IP DNS print. Mudah-mudahan berhasil ya teman-teman. Maaf. DNS set server 8.8. Nah, lalu kita enter, lalu kita ping Google-nya. tik.com. Nah, ini tidak berhasil ya teman-teman. Nah, kita lanjut akan menambahkan PVC ya teman-teman. Kita akan menambahkan 2 PVC. Kita ke node lalu ke virtual PVC. Nah, tambahkan 2 saja lalu kita save. Nah, kita luruskan saja di sini. Lalu kita sambungkan save. Lalu kita save. Nah, lalu kita nyalakan semuanya. Nah, kan ini PVC 4 dan PVC 5. Jadi kita edit saja namanya menjadi PVC 1 dan PVC 2. Kita edit PVC 1, lalu save. Yang ini PVC 2. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, failover konsep terdapat 2 line akses internet menuju ISP dengan kriteria 1 aktif 1 backup. Yang aktif hanya 1 jika ingin berpindah menggunakan jalur internet, satunya bisa dimainkan parameter distansi. Jika main link down, maka jalur internet akan dialihkan dengan link backup. Parameter cek gateway distansi atau menggunakan shref. Studi kasusnya di sini ada konfigurasi sederhana merubah parameter distansi, cek gateway, ARV, ICMP. Nah, kita lanjut. Load blend di sini ada konsep juga, ada 2 line atau 2 link. ISP aktif bisa dikonfigurasikan bila kalian ingin membagi jalur internet, misalkan ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load blend dengan metode ICMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin. Load blend sini juga ada studi kasusnya, konfigurasi load blend, ICMP, load blend routing, march route less. Nah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.